Saya punya pertanyaan yang ada di kepala saya itu sudah dari SMA. Jadi, kenapa untuk anak-anak muda itu sangat susah untuk konsisten, Ustadz? Seperti pada saat kita udah mulai konsisten, ibadah kita udah mulai lancar, kayak tahajud udah konsisten dari... Kenapa? Lancar. Oh lancar. Ya lancar. Apa? Gak udah mulai lancar gitu. Gak apa-apa, itu namanya aksen, pronunciation. Yes, of course. Yes. Ya. Gak apa-apa, teruskan. Gak, kalau misalnya ibadah kita udah konsisten lah. Ya, kayak di lingkungan kita itu, terutama di pertemanan ya, ada aja yang ngajak kembali lagi ke masa lalu ya, kayak kemaksiatan, kayak kita itu hidup di dunia di zaman maksiat itu lebih besar daripada kebaikannya, Ustadz. Bagaimana cara kita untuk tetap konsisten? Sedangkan godaan kita itu sangat besar, Ustadz. Godaannya apa? Iya. Godaannya apa? Godaannya Bentar. dari ajak-ajakan pertemanan itu, Ustaz. Gal ini pembaca puisi ya? Enggak. Oh bukan ya? Enggak. Karena cara ngomongnya tuh keren gitu kan. Godaan. Ya, yang satu lagi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu ya, bagaimana yang kita pertama tadi apa? Yang kedua. Yang pertama apa tadi? Yang pertama godaan. Yang pertama godaan. Bagaimana cara kita tetap konsisten dalam godaan di dunia ini? Konsisten dalam godaan. Enggak, konsisten dalam ibadahnya itu. Ya. Oke. Iya. Dan menghadapi godaan yang dimana dunia ini maksiat itu lebih besar. Oh, siap. Yang kedua, banyak sekali teman-teman bilang gitu, kita nih udah buruk, kepala mau buruk-buruk aja, nggak usah lah. Nanggung gitu ya. Jangan tanggung gitu ya. Iya, jangan tanggung lah, kepala udah kecelup, mandi sekalian gitu, Ustaz. Banyak yang gitu, Ustaz. Apalagi di lingkungan remaja ini, Ustaz. Kayak, dek sholat yuk. Ah ngapain sholat, kita kan udah gini, kepalangan. Ya udah maksud aja sekalian. Bahwa dunia ini kemaksiatan lebih besar daripada ketaatan. Terus anak muda lebih sulit untuk istiqomah. Kata siapa? Nah yang tua-tua juga banyak dosa. Bukan yang muda-muda doang banyak dosa. Cuman yang muda ini mungkin karena Gali mewakili anak muda. Tapi orang tua juga banyak dosa kok. Karena hari ini apalagi dosa-dosa maksiat kayak gitu tuh gak mengenal usia lagi kan. Kakek-kakek, orang yang udah sepuh banget bisa melakukan hal-hal yang sangat setan banget lah. Sampai gak habis pikir kita kalau ngeliat video-video ataupun berita-berita itu kan kayak aduh kok gini banget ya dunia sekarang ya gitu. Itu bisa terjadi. Jadi bukan tentang usia tapi lebih tentang lingkungan. Namanya bi'ah. Kita ada di sebuah bi'ah. Lingkungan yang penuh dengan fitan. Penuh dengan masalah. Fitan itu bukan ujian, bukan fitnah tapi masalah. Penuh dengan masalah. Kita buka gadget kita udah masalah. Kita keluar rumah udah masalah. Masalah itu ada di mana-mana. Tapi umat yang penuh dengan masalah inilah yang dimention sama Nabi sebagai saudaranya Nabi. Kalau apa? Kalau dia rajin bersolawat, kalau dia bisa istiqomah. Sehingga kalau kita bisa istiqomah dengan fitan yang ada di sekeliling kita, kita itu bagi Nabi lebih istimewa daripada para sahabat. Walaupun para sahabat lebih utama, beda antara istimewa dengan utama ya. Para sahabat itu pasti lebih utama. Dari mulai generasi pertama, baru kemudian tabi'in generasi kedua, tabi'in generasi ketiga itu secara urutan keutamaan. Tapi kalau keistimewaan, justru yang lebih istimewa itu orang yang gak pernah ketemu Nabi, orang yang jauh dari zaman Nabi, orang yang hidup di antara banyak masalah dan fitan, banyak syubhat-syubhat, banyak ujian-ujian, tapi mereka bisa istiqomah, itulah orang yang paling istimewa. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Hidup di tengah banyaknya fitnah, tapi bisa istiqomah. Pertanyaan tadi, gimana cara biar istiqomah? Saya juga masih belajar, Gali. Sama, kita nggak ada yang lebih baik di antara kita. Cuman katanya, ini bukan kata saya ya. Kalau kata saya kan berarti saya udah berhasil dong. Ini katanya, saya juga masih belajar menerapkan ilmu ini atau
nasihat ini. Katanya seseorang itu, ini dari hadis, seseorang itu tergantung siapa temannya. Almar'u ala dini khalilih. Bukan saya yang ngasih nasihat ini, Rasulullah. Dan Rasulullah lebih benar daripada saya. Nah kata Nabi, seseorang tergantung siapa teman dekatnya. Kalau Galih ngerasa berat sekali buat istiqomah, coba imbangi circle pertemanan Galih. Saya nggak bilang tinggalkan pertemanan yang lama, kadangkala kita masih bisa bertahan kalau niatnya pengen berdakwah. Tapi kadangkala kita perlu agak menjaga jarak kalau takut kepengaruh, kan tergantung kondisi ya. Nah, tapi yang pasti kita nggak boleh cuma punya satu circle pertemanan hanya untuk kebutuhan entertain mungkin, untuk kebutuhan karir mungkin. Kita juga butuh pertemanan yang bisa mendukung keimanan dan keistiqomahan kita. Carilah circle itu. Dan kalau Galih mau mencari circle yang solih, jangan pernah berharap mereka sempurna karena Galih pasti akan kecewa. Jangan pernah berharap mereka sempurna. Katanya udah ngaji, katanya udah begini, katanya udah begitu. Tapi kok begini, yang namanya manusia ada aja aibnya. Selama aib itu bukan kemungkaran, selama aib itu bukan yang ekstrim-ekstrim banget, lebih dengan hal-hal yang gak nyaman aja beberapa hal dari dia, ya toh kita juga sama kok punya aib. Jangan pernah mencari circle malaikat, karena gak akan pernah ketemu. Kalau kita mencari circle manusia, dia pasti punya kekurangan. Coba ambil sisi inspiringnya dia dan tinggalkan sisi-sisi aibnya dia. Imbangi circle Galih dengan orang-orang yang misalnya Galih pengen istiqomah ke masjid. Cari circle orang yang rajin ke masjid. Pengen istiqomah ngaji, tilawah Al-Quran. Cari circle yang rutin tilawah 1 hari 1 juz. Sehingga di grupnya atau mungkin di pertemuannya kita termotivasi dari mereka. Memang butuh teman. Kita juga kalau mau ngejalanin hobi tanpa teman kan garing kan. Lama-lama karena udah garing males kita ngejalanin hobi. Misalnya hobi kalian apa? Hobi saya misalnya nyelam. Kan ada istilah never dive alone kan. Jangan pernah nyelam sendiri. Ya itu udah jadi syarat itu. Gak boleh kita nyelam sendiri. Ditambah lagi nyelam sendiri mah garing. Ketemu hiu gimana tuh sendiri. Masa capar-caparan. Mana aja. Kan gak mungkin ya. Jadi kalau mau seru ya bareng teman. Jadi nanti ada cerita kita bisa kayak lucu-lucuan segala macam. Nah, misalnya kalau hobinya itu. Atau hobinya apa misalnya. Memotoran gitu. Memotoran sendiri kan bisa aja sih. Tapi kayak kurang seru aja. Apalagi olahraga yang gak mungkin sendiri. Badminton sendiri. Gimana? Sama dinding kali ya. Itu mah buat latihan defense kan. Tapi kalau mainnya sendiri gimana? Kita lempar bola, kita pukul bola ke sana, tiba-tiba balik, lari kita. Siapa yang mukul balik? Jadi nggak akan seru sendiri. Dalam hobi dan entertain aja nggak seru, apalagi dalam ketaatan. Jadi selalu butuh teman. Maka Galih challenge-nya sekarang imbangi circle pertemanan dekatnya Galih dari yang entertain dan karir, sekarang tentang urusan agama dan iman.